tiga aktivitas dari laporan arus kas. Hai semua, kenalin aku Keluarga Tamesya. Aku mahasiswa jurusan S1 Akuntansi di Universitas Bengkulu. Ini tugas aku yang akan membahas tiga aktivitas laporan arus kas. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu yang namanya laporan arus kas. Jadi laporan arus kas itu adalah laporan keuangan yang menginformasikan arus kas masuk dan juga arus kas keluar yang berasal dari tiga aktivitas, yang mana aktivitas ini adalah aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan juga aktivitas pendanaan untuk satu periode tertentu. Jadi, syarat transaksi yang akan mempengaruhi laporan arus kas adalah harus transaksi-transaksi yang bersifat cash atau tunai. Oke, yang pertama adalah aktivitas operasi, yang mana ini adalah transaksi-transaksi tunai yang mempengaruhi item-item di dalam laporan laba rugi. Item laporan laba rugi hanya ada dua kelompok, yaitu pendapatan atau penjualan pada perusahaan dagang dan juga beban-beban. Sebelumnya kita perlu mengetahui pendapatan itu bisa berupa pendapatan dividen, pendapatan jasa, bisa juga pendapatan bunga, pendapatan sewa. Kemudian itu semua dilaporkan di dalam laporan laba rugi, dan juga beban-beban berupa beban operasi, beban gaji. Kalau di perusahaan dagang ada yang namanya HPP, kemudian beban bunga, beban sewa. Nah, itu semua diinformasikan dalam laporan laba rugi. Kalau terpengaruh dari adanya transaksi tunai, maka dia akan dilaporkan pada aktivitas operasi. Bisa dalam bentuk arus kas masuk dan juga bisa dalam bentuk arus kas keluar. Yang kedua, aktivitas investasi. Sama, transaksinya harus bersifat tunai, dan yang membedakan dengan dua aktivitas lainnya itu adalah kalau transaksi tunai itu mempengaruhi item-item pada kelompok aset tidak lancar, maka itu aktivitas investasi. Aset tidak lancar itu apa saja? Nah, ada yang namanya investasi jangka panjang, kemudian aset tetap misalnya peralatan bangunan, tanah, mesin, kemudian ada properti investasi, aset tak berwujud berupa hak paten dan juga hak cipta. Nah, kalau ada transaksi yang bersifat tunai dan dianya mempengaruhi item di dalam kelompok aset tidak lancar, maka pasti akan dilaporkan di dalam bagian aktivitas investasi. Kemudian yang berikutnya adalah aktivitas pendanaan. Kalau aktivitas pendanaan itu berarti transaksinya harus tunai yang mempengaruhi item-item pada kelompok liabilitas jangka panjang dan atau ekuitas. Maka kita perlu mengetahui apa itu liabilitas jangka panjang. Misalnya adalah utang obligasi, kemudian utang wesel jangka panjang, utang bank yang sifatnya jangka panjang. Kemudian ekuitas itu berupa modal saham, saldo laba, dan juga dividen. Itu semua kelompok dari ekuitas. Maka kalau ada transaksi tunai yang pengaruhnya terhadap modal saham, pengaruhnya kemudian terhadap dividen, kemudian pengaruh terhadap saldo laba, maka nantinya itu akan dilaporkan sebagai aktivitas pendanaan. Selain tiga aktivitas yang masuk dalam arus kas, maka akan ada yang namanya kelompok aktivitas yang keempat. Nah, kelompok ini tidak mempengaruhi laporan arus kas atau juga bukan bagian dari laporan arus kas. Tetapi kelompok ini harus menjadi pelengkap dari laporan arus kas. Maka kelompok yang keempat ini harus diungkapkan. Nama kelompok yang keempat ini adalah significant non-cash transaction. Transaksi bersifat non-tunai yang sifatnya atau yang nilainya besar dan dia tidak tunai, maka pasti tidak dilaporkan sebagai bagian dari laporan arus kas. Tetapi ini perlu diungkapkan. Kenapa perlu? Karena transaksi ini nilainya besar. Jadi kalau significant non-cash transaction ini pastinya transaksinya tidak tunai dan juga tidak melibatkan kas, tetapi karena nilai transaksinya besar, maka dia harus diungkapkan sebagai informasi tambahan di dalam laporan arus kas yang akan disajikan oleh perusahaan.